Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Beni Wahyudi dari Lamongan guys. Nah, hari ini sengaja video ini saya buat untuk saya mau buat tutorial cara membuat wadahnya, tempatnya fermentasi pupuk eco farming supaya saat difermentasi tidak meledak guys. Karena di luaran teman-teman di lapangan, terutama mitra baru atau petani saat melakukan fermentasi pupuk eco farming tiba-tiba meledak guys. Nah, kenapa kok bisa meledak? Karena saat fermentasi itu mengeluarkan gas. Nah, di saat gasnya mengembang dia akan meledak. Nah, kenapa kok bisa meledak? Karena yang namanya fermentasi itu harus ditutup rapat guys. Nah, jadi ini saya kasih tutorial contoh. Misalnya botol ini, cara kalau fermentasi dia harus ditutup rapat. Dia harus ditutup rapat, tidak boleh ada udara yang masuk. Jadi harus kedap udara, tidak boleh udara itu masuk. Nah, tapi ketika kita tutup rapat kayak gini, kebanyakan di luaran yang terjadi di lapangan, dia meledak saat gas dari fermentasi itu tadi mulai hidup, mulai ngembang, maka dia akan ngembung nggak kuat dan ini meledak guys. Itu yang banyak saya temukan di lapangan. Makanya hari ini saya mau membuat tutorial gimana caranya membuat wadah fermentasi supaya kita saat fermentasi wadah itu tidak meledak. Nah, jadi biar nggak lama-lama saya mau mulai dulu guys. Nah, mau mulai akan saya siapkan alat-alat untuk membuat itu. Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Yang tulisan merah itu di subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa di like guys. Di like, dan apabila video ini bermanfaat dan bisa mensupport mitra-mitra teman-teman yang lainnya atau para petani, silahkan di share supaya untuk kita bisa berbagi sedekah ilmu guys. Nah, semoga apa yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oke guys, akan saya persiapkan. Jadi pertama kita siapkan gunting. Ini gunting wajib guys. Nah, gunting terus tutupnya ini guys, tutupnya ini. Nah, tutupnya ini tadi, botol ini juga kita siapkan. Ini juga penting. Nah, terus tutupnya curigen yang mau difermentasi kayak gini. Nah, ini curigennya langsung saya ambil saja. Nah, ini kalau ini difermentasi kayak gini dia akan meledak. Karena apa? Gas ini akan mengembang, ini nggak kuat, ini meledak. Awas. Nah, ini akan keluar semua guys, terbuang sia-sia. Ini saya siapkan juga ya, ini kebetulan sudah fermentasian saya. Nah, terus ini sengaja saya kasih tutup biasa. Nah, jadi caranya kita harus punya tutup ini, tutup yang ini juga. Nah, ini kita kasih lubang dua guys. Nah, jadi ini tadi kan harus dilubangi kayak gini, jadi dua gini guys ya lubangnya. Lubang ini satu sama lubang kedua. Nah, yang ini pendek. Nah, ini tadi sengaja harus saya potong kayak gini supaya mudah masuknya. Ini kurang kecil lagi biar masuknya nanti mudah ke dalamnya. Saya perkecil lagi. Nah, terus ini harus dimasukkan ke sini guys. Nah, dimasukkan ke sini ya. Nah, ini kalau kecil kayak gini kan enak. Nah, sudah masuk tinggal narik. Jadi ini harus benar-benar rapat guys ya. Semua selang-selang ini harus rapat. Nah, ini saya masukkan. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu ini yang kita potong, kita ratakan lagi guys. Nah, ini kita ratakan lagi. Nah, sudah, ini harus ditarik panjang guys. Yang kecil ini ada dua selang, ini kecil dan ini yang besar. Tapi kalau mau selang yang sama juga nggak masalah sih.
Nah, ini saya masukkan, saya tarik panjang. Saya tarik panjang kayak gini. Nah, jadinya nanti akan kayak gini guys. Nah, kayak gini. Ini satu selang panjangnya, dan yang satu ini selang yang pendek. Nah, selang yang pendek ini adalah untuk udara keluar sini. Nah, berarti ini nanti untuk ketika dia gas itu ngembang di botol, dia akan keluar lewat sini guys. Nah, oke, ini juga ada tutupnya, sama kalau ini lubangnya satu. Nah, dan ini sengaja saya kasih lubang kecil-kecil guys. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh, ibarat saya juga siapkan alat ini apa? Saya siapkan ini, sebenarnya ini nggak fungsi sih, cuma ini supaya buat contoh aja. Nah, ini saya kasih ini. Nah, dan botol ini tadi guys, botol ini harus wajib dikasih air. Kasih air. Saya kasih air. Kayak gini. Ini saya kasih air, saya siapkan air. Nah, ini tadi botol yang sudah difermentasi. Ini saya masukkan. Ini nggak pakai sih nggak masalah, tapi ini saya buat contoh ini supaya apa ya, saya ibaratkan gas saja yang panjang ini, gas dari hasil fermentasi pupuk Eco Farming. Nah, kita masukkan. Ini yang selang yang pendek tadi, yang pendek tadi kan yang ada ininya guys ya, yang panjang yang nggak ada. Jadi ini saya yang pendek ini, dan botol yang ini, tutup botol yang ini itu saya kasih lubang kecil-kecil sejarum. Nah, supaya apa? Fungsinya nanti biar teman-teman tahu. Nah, ini saya masukkan, saya tutup. Ini sudahnya kayak gini. Kan terjadi seperti ini guys. Saya duduk di atas lagi. Ini kayak gini guys ya. Ini aerator ini nggak perlu sih, cuma ini saya ibaratkan aerator ini untuk yang selang panjang ini, supaya saya ibaratkan angin dari aerator ini adalah gas yang akan terjadi di saat fermentasi pupuk Eco Farming. Ini saya coba. Nah, ketika ini mengembang guys, hasil gas tadi dia akan terbuang ke sini guys. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau teman-teman buat itu nggak usah 2 selang, 1 aja. Ini cuma tadi saya buat untuk contoh ketika pengadukan, untuk ngaduk supaya kalau saya pribadi dari hari pertama sampai hari ke-15 itu saya selalu menggunakan aerator supaya pas saat fermentasi dia bisa teraduk terus, kurang lebih saya menggunakannya sampai 4, 5 atau sampai 1 minggu. Nah, jadi ketika terjadi kayak gini, teman-teman saat fermentasi nggak akan meledak. Karena apa? Gas yang ada di botol yang besar ini, saat dia mengembang dia akan keluar ke sini dan keluarnya ke dalam air. Jadi air nggak bisa udara yang tidak tersaring tidak bisa masuk ke dalam fermentasi, untuk menjaga supaya tidak ada bakteri-bakteri yang jahat yang masuk ke fermentasian guys. Oke, jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang di luaran. Kalau nggak saat mengaduk, saat menyimpan lama guys, ini nggak pakai yang selang yang panjang ini tadi, yang saya tarik di dalamnya juga panjang, itu nggak pakai.
Jadi cukup satu lubang aja, cukup satu lubang. Ini saya coba saya matikan dulu. Nah, cukup satu lubang yang masuk ke sini. Nah, jadi yang selang panjang ini nggak usah, jadi cukup selang pendek ini aja. Selang pendek ini, nah saya dekatkan biar kelihatan. Selang pendek ini yang masuk ke dalam sini. Nah, yang panjang ini nggak usah kalau nggak saat ngandung, saat disimpan jangka waktu yang lama, supaya apa, saat dia mengembang yang namanya fermentasi bakteri, dia akan mengembang dan menjadi gas. Kalau anginnya ini nggak bisa keluar, gasnya nggak bisa keluar, dipastikan pasti meledak botolnya. Meskipun yang botol besar kayak gini, karena saya dulu awal-awal juga sama meledak kayak gitu guys. Oke, ini saya buat contoh aja biar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya dan bisa menjadi sedekah ilmu buat saya. Nah, jadi sudah jelas guys ya. Jadi kalau kurang jelas silahkan diputar, diulang-ulang terus, pasti jelas. Karena sangat simpel banget untuk cara membuat tempatnya fermentasi ini. Dan kemarin saat saya sharingkan sama formulatornya Eco Protector sama Eco Farming juga. Eco Farming itu ketika difermentasi dia akan jauh lebih tahan lama. Disimpan agak tambah lama pun tambah bagus, asal cara fermentasinya benar kayak gini tadi. Dan ini sudah saya sharingkan ke beliau, ke Pak Wawan, dan ini cara fermentasinya cukup bagus katanya. Makanya saya buat video ini. Kalau teman-teman mau tahu caranya fermentasi kayak gimana, cari video di sebelumnya. Sudah pernah saya buat cara fermentasi pupuk Eco Farming. Jadi sekian, saya Benny dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.